Halo, perkenalkan saya Nimade Dewi Sartini dari Universitas Terbuka UPBJJ 7 Denpasar. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum IPA DSD yaitu modul 7 KP1, percobaan modul 7 KP1 yaitu pemantulan cahaya. Di sini ada 3 percobaan yaitu percobaan pertama yaitu dengan cermin cekung, dengan cermin datar, dan dengan cermin cembung. Adapun alat dan bahan yang saya lakukan, yang saya praktekkan adalah pertama ada layar, saya gunakan kardus, barang alat-alat sederhana di rumah saya, ada alas kertas juga, ini juga ada layar putih, kertas putih. Saya menggunakan sebagai lensa yaitu sendok sup yang ada di rumah, ada juga lilin, ada cermin datar, dan ada juga lilin panjang beserta korek api. Dan senternya saya menggunakan senter HP ponsel saya. Terakhir ada busur juga untuk mengukur setiap, ukuran berapa senti cahaya itu. Sebelum saya mempraktekkan menggunakan cermin datar, cermin cekung, dan lensa cembung, saya akan mempraktekkan pemantulan cahaya melalui kertas putih ini. Saya menggunakan handphone dari di balik, layar kertas karton ini yang ada lubangnya, terlihat sekali tidak ada pemantulan cahaya, dia hanya ada cahaya saja tanpa ada pemantulan karena tidak ada cermin atau lensa. Bisa teman-teman lihat, ini tetap tembus ya cahayanya, tapi tidak ada pemantulan dari kertas putih ini. Selanjutnya, saya melakukan praktikum IPA pemantulan cahaya menggunakan cermin datar. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya menggunakan cahaya senter handphone ini. Pemantulan cahayanya terlihat jelas ya. Kalian bisa dekatkan kameranya. Terlihat jelas sekali pemantulan cahaya yang ada di layar karton menggunakan cermin datar ini. Inilah pemantulan cahaya melalui cermin datar. Untuk berikutnya, kita akan mengukur besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul atau R. Di sini saya menggunakan laser, busur, dan cermin senter. Di sini saya menggunakan alat cermin datar, busur, dan senter. Pertama, saya mengukur cahaya di sudut 90 derajat. Sudut datang dengan sudut pantul sejajar sama 90 derajat ini. Teman-teman bisa lihat. Yang kedua, saya mengukur di sudut 30 derajat, sudut datang dan sudut pantul juga sama. Kalian bisa lihat secara jelas di 30 derajat tetap sama sudut pantul dan sudut datangnya. Selanjutnya saya mengukur di 100 derajat, sudut pantul dan sudut datang juga sama. Teman-teman bisa lihat ya, saya menyenter di 100 derajat. Selanjutnya saya mengukur sudut dari 140 derajat. Di sini sudut pantul dan datang juga terlihat sama di 140 derajat. Selanjutnya, praktikum IPA selanjutnya saya akan meletakkan benda di depan cermin datar. Saya akan menghidupkan lilin ini dengan korek api. Kemudian saya akan dekatkan dengan cermin datar. Di sini teman-teman bisa lihat lilinnya terlihat jelas bayangannya karena sudah didekatkan dengan cermin datar. Ketika didekatkan benda di depan cermin datar, bayangannya tetap sama dan tidak berubah. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya penampilannya. Jaraknya juga sama, tidak berubah ya teman-teman. Kalian bisa lihat secara jelas, jaraknya sama. Percobaan yang kedua, kita akan mempraktekkan pemantulan cahaya terhadap cermin cembung. Saya menggunakan sendok sup ini sebagai cermin cembungnya. Di sini saya kembali menggunakan bahannya ada layar, lilin, dan sendok sup yang saya bilang tadi.
Setelah lilin ini hidup, amatilah dengan baik sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Sebelum mengenai cermin cembung, tidak ada bayangan. Yan bayangan Setelah menggunakan cermin cembung, terlihat sedikit bayangan tetapi tidak jelas. Untuk percobaan ketiga, kita akan menggunakan pemantulan cahaya menggunakan cermin cekung. Bahannya juga sama, layar, lilin, dan sendok sup sebagai cermin cekung. Kita akan mengamati dengan baik jalannya cahaya menggunakan cermin cekung sebelum dan sesudah. Sekarang saya akan praktekkan langsung dengan cermin cekung didekatkan dengan lilin. Terlihat bayangan maya, namun tidak jelas. Tapi terlihat ya teman-teman, tapi tidak jelas juga menggunakan cermin cekung ini. Di sini saya akan mengukur dengan penggaris jarak benda dengan layar. Saya ukur kira-kira 12 cm. Dan saya akan ukur jarak benda dengan cermin cekung kurang lebih ini 4 cm. Terlihat bayangan tidak jelas dan maya. Lalu saya majukan benda dengan layar. Kira-kira saya majukan jarak benda ke layar kira-kira 9 cm. Dan jarak benda dengan cermin cekung kurang lebih saya ukur 2 cm. Di sini terlihat bayangan nampak lebih jelas dan lebih tajam. Kesimpulan praktikum IPA saya menggunakan kesimpulan setelah percobaan praktikum IPA tadi antara cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung adalah sifat cahaya menghasilkan pemantulan yang berbeda-beda pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung.